Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Kepri, pemirsa di liputan kabar masjid kali ini kami bersafari ke Masjid Miftahul Falah yang berada di Jalan Ganet, kilometer 11 Kota Tanjung Pinang. Dan bagaimana sejarah berdirinya Masjid Miftahul Falah dan apa saja sarana dan prasarana yang ada di Masjid Miftahul Falah Jalan Ganet Tanjung Pinang? Berikut liputannya. Masjid Jami Miftahul Falah ini berdiri di pinggir jalan di kawasan permukiman perumahan warga. Apalagi untuk di Jalan Ganet sendiri sudah banyak sekali perumahan-perumahan yang ada. Nama Masjid Miftahul Falah sendiri berartikan kunci kemenangan. Masjid yang terletak di tepi jalan raya ini terlihat megah sekali. Dibangun dengan bangunan 2 lantai dengan menampilkan nuansa hijau kuning. Bahwa Masjid Miftahul Falah dulu belum Jami namanya. Itu kita mulai melaksanakan sholat Jumat di Masjid Miftahul Falah, tapi bukan di sini lokasinya. Itu di lokasi gudang perumahan Bintan Permai. Itu kita mulai sejak November 1998. Setelah itu kita dapat tanah di sini lokasi sekarang ini tahun 99, tepatnya 1999. Maka mulailah kita membangun masjid ini. Sebenarnya sejarah daripada membangun masjid ini luar biasa susah. Sebab kalau kita lihat dari perumahan-perumahan yang ada di Kota Tanjung Pinang, setiap ada perumahan itu ada dibangunkan surau atau masjid di perumahan itu. Tapi perumahan kita ini yang disebut dengan Bintan Permai, kita tidak disiapkan masjid ataupun musola. Hanya disiapkan tanah. Tanah itu pun jauh dari tempat jalan Ganet ini, yaitu seperti Blok C sekarang ini. Sekarang alhamdulillah sudah dibangun juga masjid yang ada di sana. Tapi sekarang kalau dulu belum memungkinkan masjid itu dibangun di daerah sana. Jadi kami terpaksalah membangun sebentar itu di tempat lokasi sekarang ini dengan meminta kepada tuan tanah, bukan pada developer, tapi minta sama tuan tanah untuk bisa diberi tanah di tepi jalan ini. Alhamdulillah, tuan tanah waktu itu almarhum Bapak Suyatno mengasih tanah dengan ukuran 40 meter kali 60 meter. Maka disinilah letaknya kita bangun. Kemudian 1 tahun masjid ini kita bangun dari pondasi sampai terpasang tiang-tiang. Ada pula kabar angin, yaitu dari PT yang baru, bukan PT yang dulu, tapi PT baru namanya PT Asno Ismono. Beliau mengabarkan kepada pemuka masyarakat kita, kalau saja masjid ini bisa digeser 60 meter ke belakang, itu PT itu akan membuatkan kita masjid sampai siap.
Tapi syaratnya mundur 60 Tapi meter ke mundur belakang. dari Jalan Gane ini 60 meter ke belakang. Maka pada waktu itu kami pihak pengurus berunding, sementara perundingan kami dengan pemuka masyarakat pun tidak cocok. Sehingga terjadilah sedikit clash antara kami pengurus dengan pemuka masyarakat. Namun demikian itu ya tetap berlanjut pembangunan, maka orang yang lain pun tetap diam. Kenapa kami bertahan di tepi Jalan Ganet ini? Iya. Kita membangun masjid itu bukan untuk kita saja, untuk anak cucu kita sekian puluh tahun yang akan datang. Alhamdulillah ternyata sampai sekarang kita terletak tepi jalan, mungkin satu-satunya masjid di kelurahan ini barangkali satu-satunya masjid yang terletak tepi jalan. Alhamdulillah sampai sekarang anak cucu kita sudah bisa menikmati masjid yang megah sekarang ini. Baik, Pak. Untuk perjalanan dari tahun 1998 Pak, mulai pembangunan baru di 1999. Nah, dari mana sumber dana pembangunan Masjid Jami Miftahul Falah ini? Ya, alhamdulillah waktu itu semangat daripada masyarakat kita yang datang di Perumahan Bintan Permai ini luar biasa, sehingga setiap kami pengurus dan juga masyarakat itu kemana-mana mencari dana. Di mana aja dapat tetangga kita, teman-teman kita ajak untuk bisa membangun, berimpak untuk masjid ini. Alhamdulillah bisa terbangun. Kemudian setiap warga di RT masing-masing itu kita pungut iuran tiap bulan. Selain itu, ketua masjid kita dengan relasi yang lumayan sehingga kami mendapatkan teman kita dari Singapura. Jadi warga kita Singapura juga dapat membantu pembangunan masjid kita ini sampai 2004. Alhamdulillah masjid ini terbangun waktu yang gambar yang pertama itu. Kemudian sejak 2005 sampai 2015 kita sudah menikmati hasil masjid yang lumayan. Namun karena semakin padatnya warga di perumahan kita, masjid kita ini tidak tertampung, maka pengurus baru, kebetulan saya sebagai pengurus barunya waktu itu tahun 2015, maka kita merenovasi masjid ini yang dulunya satu tingkat kita jadikan 2 tingkat. Jadi hal yang seperti ini kita dapat laksanakan, dananya ya selain daripada dana masyarakat, ya juga kita tentunya berterima kasih juga kepada pemerintah baik kota maupun provinsi juga dapat membantu kita. Tapi yang paling banyak mulai 2015 sampai 2023 ini itu adalah daripada kota infak kita. Kota infak. Jadi kalau dulu sebelum direnovasi, isi kota infak itu sekali Jumat kita buka paling banyak isinya 1.200.000 Setiap Jumat. setiap Jumat, paling tinggi 1.500.000. Kemudian sejak kita merenovasi, isi kota infak setiap Jumat itu meningkat terus. Jadi kita dalam membangun tidak ada hambatan. Sejak 2015 sampai sekarang kita tidak berhenti membangun. Iya. Pelan-pelan tapi sebab dananya kan kecil, kecil, tidak seperti dana besar jutaan miliar bukan. Tapi dengan bansurnya, tapi masjid kita pembangunannya bagus ya, Pak, ya? jalan terus, pelan-pelan lah jalannya. Jadi terima kasih sekali kepada masyarakat yang sampai saat ini masyarakat kita di samping kota infak yang ada di dalam masjid ini, setiap bulan kita tetap masih menerima iuran daripada masing-masing RT.
alhamdulillah untuk di masjid kita, sarana kita, kalau dulu lantai kita lantai biasa, alhamdulillah sekarang sudah keramik dan alhamdulillah karpetnya pun sudah lumayan bagus lah. Ya, memang bukan karpet nomor 1, tapi ini lumayan. Kemudian tempat uduk kita juga dulu lumayan. Ya kalau dulu tempat uduknya biasa, sekarang udah lumayan bersih. Kemudian fasilitas yang dapat kita manfaatkan di sini, kalau untuk kamar di atas itu, kalau ada tamu umpamanya, tamu boleh kita inapkan di sana. Oh gitu. Nah, kemudian untuk kamar, Ada kamar ya gitu. ada kamar di lantai 2 itu ada kamar. Kemudian kita sudah punya kantor, kita sudah punya TK, teman pendidikan kanak-kanak, sudah ada TPQ, kemudian sudah juga ada namanya Babul Khairat. Babul Khairat. Jadi Babul Khairat itu ada suatu badan yang kami katakan itu badan otonom, yang mana sumber biayanya sudah bisa dia mengelola sendiri, tidak dari kas masjid. Sama dengan TK. Kalau TK itu juga sudah punya biaya sendiri, sudah punya bendara sendiri, tidak dari kas masjid lagi. Pemirsa, meski terlihat sudah cukup bagus, namun Masjid Jami Miftahul Falah ini masih belum selesai. Ada pembangunan yang belum terselesaikan. Masih banyak yang akan dibangun, di antaranya akan dibangun 4 menara di bagian luar masjid. Semoga kedepannya pembangunan masjid ini diberi kemudahan dan kelimpahan rezeki dari para jemaah dan mendapat perhatian dari pemerintah. Masjid kita ini masih dalam tahap pembangunan, masih banyak yang kita bangun. Seperti yang di depan kita ini, mihrab ini dan kiri kanannya belum selesai. Jadi rencana kita mudah-mudahan 2 tahun yang akan datang ini bisa kita laksanakan. Mohon doa daripada adik-adik yang ada dari TV Kepri. Kemudian yang di luar, memang sepintas lalu kita dah lihat sudah bagus. Tapi masih ada pekerjaan kami yang belum selesai. Itu setiap 4 penjuru dari masjid ini, itu ada menara sebenarnya. Tapi belum selesai. Juga mohon doa itu mudah-mudahan 4 tahun, 5 tahun yang akan datang selesai. Masjid yang berluaskan tanah 40 kali 60 meter ini tidak hanya ada Masjid Jami Miftahul Falah saja. Namun di dalam perkarangan juga ada terlihat Taman Kanak-kanak Miftahul Falah yang merupakan taman kanak-kanak di bawah naungan Yayasan Masjid Jami Miftahul Falah. Masjid ini dengan TK dengan yang lainnya itu, kami punya struktur. Di dalam struktur kepengurusan masjid, setelah pengurus inti, kemudian ada seksi bidang. Di dalam seksi bidang itu kita punya ada otonom. Jadi seksi bidang yang seperti TK itu punya otonom, kami bilang itu seksi yang otonom. Artinya apa? Suatu bidang dalam masjid ini yang pengurusnya itu sudah kami SK-kan sendiri. Begitu juga dengan TPQ kami SK-kan, Babul Khairat kami SK-kan, termasuk juga Majelis Taklim dia punya dana sendiri. Namun dia berinduk kepada masjid kita. Nah, kemudian kita
memang ada namanya yayasan, Yayasan Miftahul Falah. Nah, dalam yayasan itu sampai saat ini memang kami masih istilahnya kalau dalam pengurusan secara pemerintah itu kami berurusan dengan yayasan. Oke, Tapi siap. kalau masalah keagamaan, maka bidang-bidang tadi itu tetap berinduk kepada masjid. Pemirsa, di Masjid Jami Miftahul Falah ini setiap harinya memiliki kegiatan rutin keagamaan. Selain pelaksanaan ibadah sholat berjemaah, yaitu kegiatan pengajian mingguan yang full dilaksanakan selama 1 minggu. Alhamdulillah kita di samping kita membangun seperti yang bilang tadi, kita punya rutinitas pengajian hampir 1 minggu itu kita penuh dengan pengajian. Kalau untuk hari Senin biasanya selain di luar bulan puasa ya, di luar bulan puasa ini kita punya pengajian mingguan. Jadi kalau hari Senin itu ceramah kita dari maghrib pada maghrib sampai isya itu pengajian kita tentang fikih. Kemudian Selasa pada maghrib itu pengajian kita tentang tahsin, itu memperbaiki bacaan Al-Quran. Kemudian hari Rabu maghrib pengajian kita tentang Sahih Bukhari. Terus hari Kamis malam Jumat itu khusus, itu pembacaan Yasin dan tahlil. Dan tentang tahlil ini dan Yasin ini, kami pengurus meregenerasikan kepada remaja. Jadi kalau satu bulan itu ada 4 Jumat, ada 4 malam Jumat, itu kami bagi anak-anak kami, anak remaja kami. Jadi malam Jumat pertama ini orangnya, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Jadi anak-anak kami bagi-bagi. Kami tetap ada di dalam kami untuk mengajar anak supaya dia bisa tampil untuk pembacaan Yasin dan tahlil. Kemudian hari Jumat itu ada jamaah yang mengisi tentang bina iman dan takwa. Terus hari Sabtu sore itu khusus untuk ibu-ibu majlis taklim. Kemudian hari Minggu, Ahad kita sini ya, kalau Islam Ahad ke Minggu. Untuk hari Ahadnya itu habis asar itu pengajian tilawah baca Al-Quran. Itu tingkat kelurahan. Malam Seninnya itu tilawah khusus untuk remaja Masjid Jami Miftahul Falah. Jadi dari Minggu ke Senin, dari Minggu ke Minggu itu kita penuh dengan kegiatan. Nah, untuk di bulan suci Ramadan sendiri, di Masjid Jami Miftahul Falah melakukan beberapa kegiatan keagamaan. Seperti biasa, yaitu sholat tarawih berjamaah, tadarus pembacaan Al-Quran yang dilakukan pagi hari dan malam hari. Dan di sore harinya ada kegiatan berbuka puasa bersama untuk para jemaah masjid, serta siapa saja jemaah yang hadir di Masjid Jami Miftahul Falah yang datang. Kalau untuk spesial bulan Ramadan, tiap malam selesai tarawih itu ada tadarus dari ibu-ibu dan remaja kita. Pagi Ramadan itu, setiap pagi itu juga dilanjutkan dengan tadarus. Kalau sore menjelang maghrib, memang kita siapkan khusus untuk berbuka jamaah. Siapa aja jamaah yang ada di sini, yang datang sini ingin berbuka bersama dengan kita siapkan.
berbuka kita setiap hari. Kita gilirkan dari jamaah kita, dari warga kita, terutama di RW kita, RW 4 ini, dan termasuk juga dengan warga di sepanjang Jalan Gandet ini. Jadi kita gilirkan umpamanya hari Senin itu untuk khusus air berbuka dengan kue berbuka lain orang. Kemudian untuk nasi berbuka orangnya juga lain. Nasi yang berbuka ini itu kita ambil dengan warga yang sanggup untuk bawa nasi. Kemudian untuk tadarus juga lain orangnya. Sebab warga kita ini kan ramai, ratusan ya. Oke, baik Pak. Jadi sore harinya itu ada acara buka bersama bagi siapa saja yang ingin berbuka di Masjid Jami Miftahul Falah. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga sehat selalu dan semoga Masjid Jami Miftahul Falah semakin luas dibangun Pak ya, dengan megah. Sekarang ini sudah sangat-sangat megah menurut saya. Ya pemirsa, demikianlah safari masjid kita di Masjid Miftahul Falah, Jalan Ganet, kilometer 11, Kota Tanjung Pinang. Telah disampaikan tadi oleh Ketua Pengurus Masjid bagaimana sejarah berdirinya Masjid Miftahul Falah serta sarana prasarana yang ada di Masjid Miftahul Falah, Jalan Ganet, kilometer 11, Tanjung Pinang. Saya Siska Ramalia beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.